Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga juga sahabat beliau di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Qalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Ali Imran ayat 5 sampai 7 yaitu memahami ayat muhkamat dan mutasyabihat. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali, silakan dituliskan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami adakan di bagian akhir kajian ini sekitar 15 menit. Baik, kami persilakan kepada Pak Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Bapak-Ibu sekalian, rahimakumullah. Kita akan melanjutkan dan ada di surah Ali Imran sekarang kita ya. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 5 sampai insya Allah sampai 7 nanti kita akan bahas. Yang kita beri judul yaitu memahami ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Judul ini kita ambil dari kandungan ayat yang ketujuh dari ayat yang kita tafsirkan ini, di mana dalam ayat tersebut nanti ada dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Mari kita buka dengan melihat ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi yang di bumi dan di langit. Semuanya clear, semuanya jelas. Tidak ada tabir yang ditutupi, tidak ada hijab yang tersembunyi ya bagi Allah. Kalau kita kan jangankan yang ditutupi, yang tidak ditutupi aja mungkin kurang jelas. Mungkin karena gangguan penglihatan, mungkin karena faktor-faktor lain. Tapi bagi Allah semuanya jelas. Itulah mengapa di Al-Quran Allah menjelaskan tentang atau kekuasaan dan keluasan ilmunya yang luar biasa. Mari kita ambil contoh misalnya bagaimana gambaran luasnya ilmu Allah itu seperti yang tertulis di dalam surah 27, namanya surah yang ke-31, yaitu surah Luqman ayat yang ke-27, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'at abhurin ma nafidat kalimatullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini sebuah pengandaian ya Bapak Ibu ya. Pengandaian maka menggunakan kalimat seandainya atau jikalau ya. Untuk menggambarkan luasnya ilmu Allah. Kalau pohon-pohon di planet bumi ini dijadikan pena, kemudian air laut itu jadi tinta untuk menuliskan ilmu Allah, dan setelah itu ternyata ilmu Allah tidak habis atau belum habis. Masih ditambah 7 laut lagi. Nah, ungkapan ditambah 7 laut menggambarkan ditambahkan berapapun, maksudnya begitu ya. Karena sering kita sampaikan angka 7 tidak harus selalu dimaknai angka di atas 6, di bawah 8, tidak. Tapi untuk menggambarkan banyak, ya, maka disebut dengan 7. Sebetulnya sama ya, dalam bahasa Indonesia juga menggunakan ungkapan ini untuk menunjukkan kata banyak itu pakai angka 7. Misalnya, kenapa sih kamu kok dari pagi kelihatan pucat itu? Saya semalam itu pusing 7 keliling. Nah, pusing 7 keliling itu maknanya pusing sekali gitu ya, pusing banget gitu ya.
Atau misalnya ungkapan mengatakan, ini orang kenapa ya? Udah kaya kok masih korupsi itu. Ya mungkin pengen kaya 7 turunan. Nah, 7 turunan itu menggambarkan kaya selama-lamanya, sepanjang-panjangnya kira-kira gitu ya. Bukan terus kemudian misalnya, katanya kamu turunan orang kaya kok miskin, aku turunan ke-8. Bukan begitu ya. Tapi maksudnya ini menggambarkan 7 itu panjang ataupun banyak sekali. Hal yang sama kita buktikan juga disebut di surah nomor 18, ya, surah Al-Kahfi ayat 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Iya, meskipun ditambah dengan sebanyak itu pula pun tidak akan habis kalimat Allah dituliskan. Nah, ini mengapa kemudian Allah menyatakan sungguh tidak ada rahasia atau tidak ada yang tersembunyi bagi Allah atas apa yang di langit atau di bumi. Ya, semuanya clear karena memang ilmunya melampaui, menjangkau segala sesuatu. Atau dalam bahasa lain, gambaran ilmu Allah itu kemudian juga disebut dengan istilah lauh mahfud. Kodifikasi ilmu Allah itu rinciannya disebut lauh mahfud. Nah, apa itu gambaran lauh mahfud? Mari kita lihat surah nomor 6, surah Al-An'am pada ayat yang ke-59. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa indahu wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata lauh mahfuz. Iya, semuanya ya terjangkau oleh ilmunya, maka tidak ada rahasia. Nah, apa hikmah yang dapat kita ambil, Bapak Ibu, dengan keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui, tidak ada yang tersembunyi baginya? Nah, di antara pelajaran atau ibrah, atau hikmah penting yang dapat kita ambil, yang pertama adalah kita tidak boleh pesimis. Karena masalah yang sedang kita hadapi, ujian hidup yang sedang kita jalani, itu pasti diketahui olehnya. Nah, maka serumit apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun beban yang menimpa, ya, tidak boleh menjadikan kita berkecil hati, apalagi putus asa. Karena kita memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Seribet apapun itu kelakuan karyawan, ya tidak boleh kita jadi terus kecil hati. Kira-kira begitu ya. Karena apa? Ya kayak itulah. Kita punya Allah yang Maha Kuasa. Mari kita lihat surah nomor 12 ayat 87. Allah berfirman, Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi wa la tay'asu min rahillah. Innahu la ya'asu min rahillah illa al-qawmul kafirun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai anak-anakku, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang Iya, yang jangan kafir. berputus asa atas masalah yang sedang kita hadapi, atas problem yang sedang kita jalani, atas apa kendala dan apapun bentuk kesulitan yang kita hadapi. Karena apa? Kita memiliki keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah untuk kita, dan kalau kita memohon kepadanya pasti akan dikabulkan. Kalau kita bersungguh-sungguh berkeyakinan, berhusnuzon kepadanya, pasti akan diberi jalan keluar. Nah, bagi yang tidak punya keyakinan seperti itu, maka disebutnya sebagai orang yang kafir, orang yang tidak punya keyakinan terhadap Tuhan. Nah, inilah di antara
pelajaran penting, yaitu apa? Selalu bersikap optimis, selalu berusaha dapat menyaksikan sisi kebaikan atas apa yang terjadi, karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Yang dibutuhkan sekarang apa? Kesungguhan kita. Kesungguhan kita dalam menghadapi setiap apa yang terjadi. Kalau sepanjang kita dengan sikap sungguh-sungguh, pasti Allah akan memberi solusi. Ini janji Allah di surah nomor 29, ya, surah 29, surah Al-Ankabut ayat yang ke-69. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Iya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin menempuh jalan kami, itu kata kuncinya ya. Sungguh pasti kami akan memberikan petunjuk itu. Oke. Kemudian hikmah yang kedua, Bapak Ibu, karena Allah Maha mengetahui, Maha menyaksikan, Maha melihat, dan tidak ada yang tersembunyi baginya, maka kalau kemudian kita berbuat baik, kita beramal soleh, tidak usah khawatir, ya. Tidak usah khawatir tidak diberi balasan, tidak usah khawatir kalau kemudian itu tidak disaksikan oleh Allah. Maka meskipun mungkin orang-orang tidak mengerti, tidak apa-apa. Yang penting Allah Maha mengetahui. Itulah maka orang yang punya keyakinan seperti itu, di antara hikmahnya apa? Tidak mudah untuk terkena penyakit riya. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan pasti diketahui oleh Allah. Mari kita lihat surah nomor 3 Ali Imran ayat 92. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, poin kita di situ, Ibu, apapun yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Jangan khawatir kalau kemudian tidak diberi balasan. Jangan khawatir kalau kemudian amal kita tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kekhawatiran kita kalau amal kita banyak disaksikan orang, banyak dipuji orang, yang terkadang orang lalai. Akhirnya apa? Terkena yang namanya penyakit riya. Meskipun demikian, kekhawatiran kita bahwa akan kena penyakit riya jangan sampai menunda, apalagi membatasi kita atau menyetop kita untuk beramal. Karena amal yang mungkin terkadang ada unsur riyanya itu masih lebih baik ketimbang yang tidak beramal. Nah, ini kata kuncinya ya. Kita beramal nih, terus beramal. Meskipun terkadang-kadang ya ada sedikit unsur riyanya supaya kemudian kita dapat apresiasi dari manusia. Tidak apa-apa. Sesekali, tapi nanti sadar lagi, kemudian ikhlas lagi, kemudian kita kembali ke jalurnya. Tidak apa-apa. Daripada orang sama sekali tidak punya amal karena takut riya, malah nggak beramal. Oh, jelek itu. Ya, karena kalau kemudian meskipun ada riyanya, itu nanti kita bisa mohon ampun. Astagfirullah ya Allah, sekiranya ada amalku yang kurang ikhlas, tolong terima ya. Langsung diampuni, terima amalnya. Itu ya. Ini yang penegasan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap kebaikan kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan yang hampir mirip ya, ini untuk menyebut maka amal kebaikan apapun itu baik dikerjakan secara sembunyi maupun terang-terangan, Allah Maha mengetahui. Mari kita lihat surah nomor 2, surah Al-Baqarah ayat 274. Allah berfirman, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Iya, orang yang menginfakkan secara siang atau malam, sembunyi atau terang-terangan, semuanya akan mendapat balasan.
Ya, ini tidak perlu dipersoalkan. Ya, kalau ada orang yang sering kadang, mohon maaf, yang berkomentar itu biasanya orang pelit itu. Ya, orang pelit malah berkomentarnya mengomentari orang yang suka beramal. Nah, gitu ya. Kalau bahasa milenialnya itu dijuliti. Orang-orang julid itu sukanya komentar kalau ada orang suka beramal. Gitu. Meskipun terkadang benar apa yang diasumsikan itu pun nggak baik gitu ya. Nggak baik dalam arti apa? Dalam arti mengomentari berlebihan atas orang yang beramal meskipun terkadang kurang, kalau menurut perspektif kita misalnya kurang ikhlas dan seterusnya itu. Baik. Kemudian hikmah yang ketiga, Pak Ibu. Dengan tadi yang kedua ya. Pelajaran ketiga dari ayat ini di mana kita meyakini tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, berarti apa? Jangan melanggar larangannya. Ya, jangan melanggar larangannya. Karena kalau orang itu melanggar larangan Allah, meskipun orang tidak melihat, tapi ingat, tidak ada yang sembunyi bagi Allah. Ya, misalnya apa? Bagi para suami, jangan karena tidak ada istri, terus kemudian berbuat yang enggak gitu. Atau mencoba merahasiakan dari orang, ya. Mungkin punya HP dua, ya, yang satu mandi pun dibawa, kira-kira begitu. Ini tentu mencurigakan kan, bisa melonggarkan kepercayaan sama itu. Maka apa? Meskipun manusia tidak melihat, kita dengan meyakini ayat ini bahwa tidak ada yang tersembunyi, kita akan terjaga ya. Terjaga dari apa? Dari aneka macam bentuk pelanggaran, termasuk melanggar syariat Allah. Begitu. Karena apa? Sekecil apapun yang kita kerjakan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau semampu kita harus kemudian kita hindari kalau itu adalah sebuah larangan. Itulah mengapa prinsip bahwa barang siapa yang berbuat kebaikan akan menerima balasan baiknya, yang berbuat keburukan akan menerima balasan buruknya. Itu karena memang Allah Maha tahu. Sekecil apapun keburukan itu diketahui, pasti akan ada balasannya. Ya, itu kan sesuatu yang sangat gampang kita cerna dalam logika kita. Oke, kita lanjut sekarang ayat yang ke-6, Bapak Ibu. Ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim." Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Iya, dialah yang membentuk segala sesuatunya di dalam rahim dengan sebaik-baiknya. Membentuk dalam rahim dengan sebaiknya itu bukan berarti kemudian semuanya sempurna, oh tidak. Sebaik-baiknya dalam konteks makhluk ciptaan Allah. Bahwa kemudian misalnya ada anak yang terlahir dengan kondisi tertentu, mungkin ada yang Down syndrome, ada yang special need, dan seterusnya, tapi itu bukan berarti mengurangi kuasa Allah yang telah membentuk rupa sebaik-baiknya. Dasarnya apa? Dasarnya kita harus yakin apapun yang berasal dari Allah itu adalah baik. Yang kemudian menyebutnya tidak baik adalah manusia. Nah, itu poin kita ya. Mari kita lihat surah nomor 32 ayat yang ke-7. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalaqal insani min tin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Nah, yang memperbaiki atau yang memperindah atau yang menjadikan segala ciptaan itu dalam bentuk sebaik-baik ciptaan. Nah, itu pernyataan yang bahwa meskipun sekali lagi dalam konteks manusia berwarna macam-macam kan, ada yang misalnya ya warna kulitnya ya berbeda, terus postur tubuhnya ya berbeda, misalnya begitu, itu bukan berarti kemudian keberbedaan ini menjadikan disebut yang lain itu lebih bagus, yang satunya lagi nggak bagus. Enggak, semuanya bagus dalam konteksnya masing-masing. Karena apa? Segala yang diciptakan oleh Allah, segala yang ditetapkan oleh Allah, hakikatnya adalah bagus. Itulah kurang lebih makna huwallazi yusawwirukum fil arham. Dia yang kemudian memperindah atau membentuk segala sesuatu yang ada di rahim kita, di rahim seorang ibu, gitu ya. Nah, kemudian sekelumit tentang bagaimana Allah membentuk dalam rahim,
seorang ibu atau yang janin di dalam rahim itu, proses-prosesnya mari kita lihat ya. Surah nomor 23 ayat 12 sampai 14. Allah berfirman di ayat ini, "Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma khalaqnal insan min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fakasawna 'idhama lahma." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari sari pati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Iya, ini salah satu ungkapan proses ya yang banyak menjadikan para ahli, khususnya ahli kandungan ya di dunia ini tercengang gitu. Karena prosesnya sangat rinci dan detail. Pertanyaannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahu dari mana proses-proses seperti ini? Iya kan? Ilmu biologi belum berkembang saat itu, belum ada. Alat-alat yang meneropong janin semacam USG ya, belum ada. Kok bisa Nabi itu menjelaskan tahapan rinci, detail, dan benar kayak gini nih? Kan nggak ada pleset sama sekali Bapak Ibu. Maka satu-satunya jawaban pasti ini bersumber informasinya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu. Kalau kita katakan apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai udah. Kita yakin. Alhamdulillah. Inilah salah satu yang juga menjadi apa yang disebut sebagai i'jazul Quran. Kemukjizatan Al-Quran. Di mana Al-Quran sebagai mukjizat, bukti kebenaran yang dibawa oleh Nabi ini memang bersumber dari Allah. Ya, ini contoh ya bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik pada akhirnya. Nah, demikian juga di ayat yang lain Allah mengatakan bahwa apa yang dikandung oleh seorang ibu dalam rahimnya, kalau kita kan tersembunyi. Kalau kita melihat pun dengan alat ya, kalau sudah maju sekali, ini namanya USG misalnya 4 dimensi misalnya gitu. Ya, itu yang lahiriahnya. Tapi bagi Allah tentu bukan hanya faktor gambarnya seperti itu atau faktor lahiriah seperti itu. Semuanya kemudian menjadi clear bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang membentuknya. Mari kita lihat surah nomor 31, surah Luqman ayat 34. Di mana ayat ini Allah mengingatkan manusia untuk tidak takabur karena hakikatnya terbatas sekali pengetahuan manusia itu. Oke, silakan langsung, Mbak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Iya, ini ya, bahwa tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dalam rahim itu maksudnya hakikatnya. Bukan sekedar jenis kelaminnya, bukan sekedar postur tubuhnya, berapa ukurannya, enggak, bukan itu. Kalau itu ya di USG bisa toh, tapi tentang detail-detail bagaimana anak ini masa depannya kan seperti apa, tentu Allah Maha mengetahui segalanya. Kemudian yang kedua, di ayat ini juga Allah mengingatkan bahwa dengan ungkapan La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Inilah yang disebut sebagai prinsip tauhid. Sebuah prinsip yang kita yakini bahwa kenapa kita menyembah Allah, karena Allah yang Maha Esa itu yang telah menciptakan kita. Sehingga yang layak untuk disembah memang yang mencipta. Ya, mari kita lihat surah nomor 2 ayat 21. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Nah, yang telah menciptakan kamu. Disebutnya Allah, kenapa kita sembah Allah, beribadah kepada Allah? Karena telah menciptakan kamu dan juga orang sebelum kamu. Ini konkret, Bapak Ibu. Maka kalau ada orang yang menuhankan selain Allah, salah satu cara Allah untuk menyadarkan itu dengan bertanya, situ Tuhannya bisa bikin apa, guys? Itu. Kalau Allah kan jelas menciptakan alam semesta, langit dan bumi. Lah Tuhan situ tuh mana ciptaannya? Mbok sini dikasih tahu. Ya enggak ada. Coba lihat surah nomor 31 ayat 11. Ini apa namanya, kalimat ayatnya menarik sekali Bapak Ibu. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Faridzalimuna fi dhalalim mubin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Nah, Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang inilah nyata. iya, inilah itu maksudnya semuanya yang di langit dan di bumi nih. Ini ciptaan Allah nih gitu. Coba tunjukkan kepada kami. Tuhan, situ kan menyembah selain Tuhan. Misalnya Tuhan apa namanya, Tuhan A atau B gitu. Ciptaan Tuhan di situ mana? Ya tidak ada akhirnya. Maka orang yang berakal sehat pasti akan sampai pada kesimpulan nggak mungkin menyembah Tuhan-Tuhan lain. Maka kalau kita kemudian diajarkan sebuah kalimat syahadat ya, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa lemahnya yang disembah maupun yang menyembah kalau sampai kemudian menyembah selain Allah. Ini digambarkan oleh Allah di surah nomor 22 ya. Surah 22 ayat 73. Ya ayuhan nas, perumpamaannya di Allah itu menarik. Dzriba masalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban wa law ijtama'u lah. Wa yaslabu dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fat talib wal matlub. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan. Mm-mm. Maka dengarkanlah. Mm-mm. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Nah, ya, nggak bisa buat lalat. Jangankan buat lalat yang makhluk hidup lalat beneran, ya. Bikin patung lalat aja nggak bisa kok. Maksudnya patung lalat yang gedenya seperti lalat loh ya, bukan patung lalat yang gede, ini patung lalat. Ya. Kan lalat itu kan mesti kan punya jenis kelamin toh. Nah, coba bikin jenis kelamin lalat. Ya, tidak bisa lah tuh orang sepintar apapun itu. Ini maka kalau orang itu menuhankan selain Allah itu dikritik oleh Allah ya, ya lemah banget logikamu itu bro, gitu ya. Ya coba bayangkan itu lemah sekali yang nyembah maupun yang disembah. Nauzubillahi min dzalik gitu ya. Nah, di ayat yang lain, atas orang yang musyrik menyembah selain Allah itu, ditunjukkan oleh Allah betapa lemahnya Tuhan-Tuhan mereka itu, diumpamakan seperti rumah sarang laba-laba, atau namanya Ankabut. Coba lihat surah nomor 29, surah Al-Ankabut, ayat 41. Masarul ladzina takhadu min dunillahi awliya kamathali ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah itu ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Nah, rumah yang paling lemah itu rumah laba-laba. Sekiranya mereka mengetahui betapa lemahnya yang dituhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ayat 7 Bapak Ibu. Nah, inilah yang tadi kita sebut, ayat yang jadi pilihan tema kita pada kesempatan kali ini dan ayat cukup panjang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran dan yang lain adalah mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Iya, baik. Mari kita pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Apa yang dimaksud dengan ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat? Ayat muhkam itu artinya ayat-ayat yang jelas dan mudah dipahami. Sekilas kita mendengarkan pun sudah paham. Tidak ada lagi hal-hal yang masih mengganjal. Contoh ya, misalnya Al-Fatihah itu contoh ayat muhkam. Karena kita bisa memahami dengan langsung. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang sampai akhir ayat. Demikian juga ayat-ayat di surah yang lain secara umum yang lebih banyak muhkamat. Tapi di samping ayat muhkamat ada juga ayat yang disebut mutasyabihat. Apa itu mutasyabihat? Ayat yang multitafsir, tidak eh, apa namanya? Tidak mudah untuk langsung kita pahami seketika. Ya. Sehingga ayat mutasyabihat ini menjadi salah satu ujian bagi manusia. Contoh ayat mutasyabihat itu apa? Ya, contohnya adalah ayat-ayat di awal surah yang terdiri huruf-huruf. Tuh, contoh ayat mutasyabihat. Alif lam mim. Ya, mutasyabihat. Tidak ada yang tahu artinya itu. Sampai hari ini udah 15 abad Al-Quran. Semua tafsir rata-rata mengatakan wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang Maha tahu maksud ayat itu. Itu. Demikian juga nanti awal surah yang lain. Misalnya apa? Hamim, Toha, Yasin, Nun. Huruf muqatta'ah itu kan ada yang sendiri seperti kata Nun, ada yang dua huruf seperti Hamim. Ada yang 3 huruf alif lam mim. Ada yang 4 huruf alif lam mim ro. Ada. Ada yang 5 huruf, apalagi yang 5 huruf ha mim ain sin qaf. Ada yang 6 huruf kaf ha ya ain sod dan semuanya para ahli tafsir mengatakan bahwa hanya Allah yang maha mengetahui maksud sebenarnya. Kalau ada orang yang kemudian misalnya mencoba berspekulasi untuk menafsirkan, pasti akan mentok dalam makna apa? Tidak akan mendapatkan pengertian yang kuat, yang pasti seperti halnya ayat muhkamat. Demikian juga misalnya contoh lain ayat mutasyabihat itu misalnya apa? Ayat-ayat yang berkaitan dengan penjelasan masalah uh, uh, zat Allah ya tentang arasy Allah itu di mana? Tentang kalau Allah kemudian mengatakan bahwa singgasananya seluas dan bumi itu maksudnya singgasana itu apakah seperti singgasana yang kita bayangkan dari manusia? Ada sebuah kursi gede begitu atau seperti apa? Wallahu a'lam. Ya. Ini contoh apa yang disebut sebagai ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabihat. Apa hikmahnya dengan pembagian 2 ayat ini? Yang pertama, hal tersebut merupakan ujian keimanan bagi manusia. Coba, kalau Nabi diberi ayat-ayat seperti itu, manusia gimana? Nah, maka di ayat yang tadi dikatakan, bagi orang yang beriman, dia mengatakan, kul kulum min indillah. Semua dari Allah. Yang muhkamnya dari Allah, mutasyabih dari Allah. Gitu. Maka kemudian tidak pada tempatnya orang kemudian menjadikan ayat-ayat mutasyabihat untuk mendegradasi, merendahkan Al-Quran. Itu. Karena apa? Karena sekali lagi bahwa memang keberadaan 2 ayat itu sebagai salah satu jenis ujian. Bagi orang beriman, bagaimana sikapnya dengan ujian adanya ayat-ayat itu? Mari kita lihat surah 24 ayat 51. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka. Mereka berkata,
Kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, orang mukmin akan mengatakan kami mendengar dan kami taat. Begitu ya, kami mendengar dan juga kami taat. Kalau itu memang dari Allah melalui Rasulnya, maka meskipun mungkin kami belum mudeng, belum paham, kami akan mendengar dan menaatinya apa yang disampaikan oleh Rasul, seorang Rasul. Demikian juga yang dijelaskan oleh para ulama kita. Nah itu ya, jadi kedua ayat ini salah satunya memiliki hikmah apa? Untuk menguji keimanan seseorang. Ya, maka ujian tidak harus dalam bentuk bencana alam, musibah lainnya tidak. Termasuk gimana hati kita sebagai mukmin menyikapi ayat-ayat mutasyabihat. Begitu. Kemudian kedua, hikmah adanya ayat tersebut, Allah ingin mengajarkan betapa sedikitnya atau betapa lebih tepat begini ya, terbatasnya kemampuan manusia. Terbatas sekali manusia itu pengetahuannya. Ya, mari kita lihat misalnya firman Allah di surah 17 ayat 84 ya. Di ayat ini Allah berfirman, kullu ya'malu ala syakilati rabbukum a'lam biman huwa ahda sabila. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Iya, setiap orang bekerja, beraktivitas sesuai dengan bakatnya masing-masing. Nah, ini berarti apa? Ya, kalau kemudian kita diberi kelebihan pengetahuan tentang hal tertentu, maka kita juga harus tetap rendah hati, respek kepada orang lain yang lebih pinter dalam hal tertentu, yang lebih mengetahui dalam hal tertentu. Itu yang penting, bro. Ya, sehingga kemudian dengan adanya ayat itu kita menyadari setiap orang nggak mungkin pinter dalam segala hal. Ya, kenapa kok masing-masing orang itu kemudian diberikan kepintaran hanya dalam beberapa atau kok nggak semua hal, misalnya gitu ya? Jawaban Al-Quran apa? Mari kita lihat. Surahnya nomor 92 ayatnya yang keempat. Allah berfirman, Inna sa'yakum lasyatta. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh usahamu memang beraneka macam. Nah, ini jawabannya. Kenapa manusia itu diberikan kelebihan oleh Allah dalam bidang tertentu, tapi untuk yang lain jadi bodoh ya? Jawabannya di sini. Karena kamu itu nanti pekerjaanmu itu macam-macam, bedanya itu berbeda-beda. Gitu. Maka kalau kemudian ada orang yang nantinya bekerja sebagai arsitek misalnya, ya nggak dibutuhkan kemampuannya dalam bidang tulis menulis atau dalam bidang sastra gitu ya. Karena yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk kemudian apa? Mengerjakan sebagai seorang arsitek profesinya. Demikian juga kalau kemudian seorang diberi anugerah suara yang bagus, suara yang merdu, misalnya gitu ya. Ya tidak perlu terlalu diberi kemampuan bidang matematis. Ya udah, dengan bakatnya suara yang merdu itu bisa kemudian berkontribusi untuk kehidupan. Mungkin bisa menjadi hobi sekaligus profesinya. Itu. Dan seterusnya ya. Maka ayat ini mengandung pelajaran adanya ayat muhkam mutasyabih untuk mengingatkan ya manusia betapa terbatasnya pengetahuan manusia. Maka kalau diberi anugerah kepintaran jangan somse. Nah, jangan somsok bersikap melampaui batas. Mari kita lihat surah 12 ayat 76. Allah berfirman, "Wa fawqa kulli dzi ilmin alim." Ya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dari awal ya Pak ya. ya, berapa? Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Iya, kalimatnya itu ya. Di atas orang yang berpengetahuan ada yang lebih
mengetahui. Oke, ini hikmah yang kedua. Yang ketiga, atas adanya ayat muhkam mutasyabihat, ada yang menyikapinya kemudian dengan cara yang tidak baik. Khususnya apa? Dikatakan di ayat ini, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, dan adapun orang-orang yang hatinya cenderung kepada hal yang buruk, pada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat itu untuk mencari-cari kesalahan atau untuk menebar fitnah. Nah, jadi orang yang suka menyebarin fitnah dalam makna sebagai cobaan itu nggak baru ya, dari dulu sudah ada yang seperti itu. Ya, sehingga kenapa mereka menyebarkan fitnah hoax? Sesungguhnya di antara tujuannya adalah agar manusia ragu dengan Al-Quran, atau agar kaum muslim menjauhi Al-Quran karena dianggap sebagai kitab yang tidak orisinal lagi dari Tuhan. Nah, jawaban kita apa? Al-Quran menjawab. Mari kita lihat surah 15 ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, sungguh kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaga meliharanya. Jadi jangan khawatir akan ada yang bisa lolos memalsu Al-Quran. Jangan khawatir akan ada orang yang menyelundupkan ayat, mengurangi surah. Tidak ada bisa. Karena Allah yang jaga. Bagaimana cara Allah menjaga keaslian Al-Quran? Di antaranya mekanismenya adalah banyaknya umat ini yang kemudian menghafal Al-Quran. Maka sekiranya mushaf-mushaf dibakar semuanya, hilang semuanya, tenang, santai. Karena Al-Quran di dalam setiap komunitas pasti ada yang menghafal Al-Quran. Itu. Ada yang penuh dan bagus. Ada yang mungkin separuh. Ada mungkin surah tertentu. Ada beberapa juz. Ya. Di dunia ini salah satu negara yang paling banyak menghafal Qurannya itu ya Indonesia sih, meskipun nggak paling banyak banget ya. Itu cukup besar persentasenya itu. Nah, yang lebih besar lagi misalnya Mesir. Ada juga satu kota yang penduduknya semuanya hampir mayoritas hafal Quran. Itu namanya kota Singkit di negara Mauritania. Itu menghafal Qurannya menjadi sebuah tradisi luar biasa sampai hari ini. Ini sebuah kota di tengah padang pasir yang memang tidak ada hiruk pikuk kemajuan. Bahkan HP pun mahal situ itu ya. Sehingga malah fokus akhirnya. Seorang anak usia 7 tahun kok belum hafal Quran, itu dalam satu keluarga dianggap aib itu. Karena mereka menghafal itu sudah dalam rahim. Dalam rahim maksudnya apa itu? Seorang ibu yang hamil, itu biasa mereka sudah beberapa kali khatam Al-Quran. Sehingga kalau anaknya itu akhirnya ketika lahir sudah mudah untuk eh, apa namanya belajar Al-Quran, bahkan menghafalnya, itu begitu prosesnya. Artinya apa? Ini tentu salah satu bukti bagaimana cara Allah menjaga otentisitas atau keaslian Al-Quran. Maka orang-orang yang tadi kok apa ya cenderung sesat dalam hatinya, kok ingin membelokkan Al-Quran atau ingin manusia supaya menjaga Al-Quran, pasti gagal. Tidak mungkin. Dan kita bersyukur karena kita dianugerahi kitab suci yang dahsyat, yang hebat ini ya. Dan karena itulah harusnya kita bergembira. Surah 10 ayat 58. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, katakanlah Muhammad, apa itu? Dengan karunia dan rahmat Allah, ya, karunia dan rahmat Allah, hendaklah kamu bergembira. Apa yang masuk karunia rahmat Allah? Yaitu Al-Quran. Hendaklah kamu bergembira dengan Al-Quran itu. Karena itu lebih bagus dari yang dikumpul-kumpulkan pada umumnya manusia. Ini ya.
Maka Al-Quran sendiri oleh Allah dikatakan sebagai kitab yang penuh berkah. Berkah ya, bukan berkat. Kalau berkat itu habis acara nyari plastik, terus operasi plastik, nenteng pulang, itu berkat. Nah, berkah itu apa? Bertambah selalu kebaikannya. Kita lihat ya, surah nomor 6 ayat 155. Allah berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Iya, ikutilah, bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Ini Al-Quran kami turunkan yang penuh berkah. Ikutilah, bertakwalah agar kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang kita lakukan sudah sekian lama, Bapak Ibu, terutama di majelis Al-Qalam kita ini, dan kita sekarang sudah masuk di apa ini, surah Al-Imran ya. Ini insya Allah mudah-mudahan menjadi catatan amal kita semuanya ya, dari bukti bahwa kita selalu berusaha berkhidmah kepada Al-Quran. Kita selalu berusaha berkomitmen dengan Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka insya Allah ini akan terus kita laksanakan dengan sambil memohon kepada Allah kiranya kita digabungkan bersama barisan pembawa panji-panji Al-Quran yang kelak nanti di akhirat bukan hanya akan kita terima syafaatnya, tapi lebih dari itu ini juga akan mensyafaati anggota keluarga besar kita semuanya. Kalau ada satu keluarga yang berkomitmen khidmah kepada Al-Quran, maka anggota keluarga yang lain pun juga akan merasakan keberkahan kebaikannya. Insya Allah. Oke, selanjutnya seperti biasa, Mbak Rima akan memandu kita. Mungkin akan ada yang disampaikan oleh Bapak sekalian. Kami persilahkan. Terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Bapak Ibu semua yang ingin bertanya bisa dituliskan melalui chat. Insya Allah akan saya bacakan kepada Pak Ali. Pak Ali, saya pengen tahu deh nih ya, sebenarnya seberapa penting sih untuk menghafal Al-Quran itu? Bagaimana kalau kayak saya tuh kan kayaknya agak sulit gitu menghafal. Tapi kalau apa, karena udah sering mendengar Pak Ali bercerita gitu, jadi saya tahu gitu, oh ini ayat yang ini. Tapi untuk bahasa Arabnya tuh kan saya agak susah gitu Pak, ngafalinnya gimana ya Pak? Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebut kriteria orang-orang yang disebut sebagai hamilul Quran. Hamilul artinya orang yang berusaha terus berkhidmat kepada Al-Quran. Yang pertama apa? Ada orang yang kun aliman, memang dianugerahi oleh Allah pinter. Ya, itu mungkin sejak awal memang ya sudah diberi bakat oleh Allah, tinggal ada bersama satu keluarga yang memang juga apa lingkungannya mendukung begitu ya. Yang kedua apa? Au muta'alliman. Nah, ini penting. Atau orang yang belajar. Nah, kita sekarang belajar melalui makna-maknanya ini. Ya, kita kemudian tidak dalam posisi menghafal, tapi belajar dengan makna-maknanya. Itu kata Nabi sudah bagus. Ya toh? Atau kalau belajar pun nggak sempat ya, mungkin karena kesibukan dan seterusnya, maka apa? Au mustami'an, atau suka mendengarkan. Mendengarkan kalau ada orang yang misalnya membaca atau mendengarkan, meskipun nggak secara khusus ikut belajarnya, mendengar sekilas tentang kajian-kajiannya. Atau kalau ini pun juga nggak sempat, au muhibban, atau mencintai kita, mensupport, mendukung atas program-program yang tujuannya adalah berkhidmat kepada Al-Quran. Jadi menghafal hanyalah, ya, ingat, menghafal hanyalah salah satu jalan cara untuk kita berkhidmat kepada Al-Quran, bukan satu-satunya. Ya, sehingga kemudian bagi anak-anak kita yang memang diberi kemampuan untuk menghafal, bagus, silakan. Karena ingat, tidak semua anak itu punya kemampuan memori yang untuk cocok menghafal. Enggak. Ada anak yang memang cara menghafalnya lemah, tapi dia punya kreatif, pikiran yang kreatif, gitu ya. Ada anak yang mungkin apa namanya hafalannya kuat, tapi akhirnya dia lemah dalam sisi yang lain. Nah, selalu kan seperti itu, sehingga dibutuhkan saling kerjasama atau sinergi
sekaligus kolaborasi untuk memadukan kelebihan masing-masing dan menutup celah kekurangan masing-masing. Gitu, Mbak. Oke. Tapi kan kalau kita mempelajari artinya, Pak, pada saat sholat kita bacanya kulhu lagi tuh, Pak. Nggak apa-apa, kulhu lagi ya, nggak masalah, wong kulhu ya ayat Al-Quran kok. Ya, toh. Kulhu itu Iya. ya ayat Al-Quran yang kemudian apa namanya, mungkin ya kita nggak enak sama malaikat aja, lah kulhu lagi itu yang malaikat yang nyatet amal itu loh. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi seiring waktu kita meyakini ya pada akhirnya meskipun seandainya hafalan kita sebatas itu pun, yang terpenting kan kita mengupgrade diri untuk menjadi lebih baik dan istiqomah di kebaikan itu aja tuh. Bahwa kemudian belum nambah hafalan tidak apa-apa ya, tidak usah merasa kecil hati atau merasa kurang. Sebaliknya kawan-kawan yang mungkin merasa punya hafalan lebih tidak usah ngerepuk dada juga, misalnya wah aku apa lebih nanti surga duluan, belum tentu bro, gitu ya. Jadi ini adalah hal yang kita sebut pilihan-pilihan jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Baik, terima kasih. Pak Ali, ini saya ada pertanyaan dari Bapak Ismail Akbar. Pak Ustadz, ada terjemahan Al-Quran, ada juga tafsirnya, ada juga yang mentakwilnya. Adakah Hmm. larangan untuk mentakwil firman-firman Al-Quran tersebut walau Allah sudah menyebut tidak ada yang bisa mentakwilnya? Saya juga pengen nanya, Pak, takwil itu apa ya? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Kalau kita lihat ayatnya tadi, itu dikatakan takwil, kalau dari segi bahasa itu artinya memalingkan, Pak. Kalau takwil itu, kalau bahasa Indonesianya itu kira-kira begini ya, memahami di balik teksnya. Itu namanya takwil. Contohnya begini, contohnya. Surah An-Nasr. Surah An-Nasr artinya surah Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Artinya apa itu? Apabila telah datang kemenangan dari Allah untuk umat Islam, ya, kesuksesan dalam menyebarkan agama Islam, kamu lihat buktinya apa? Banyak manusia berbondong-bondong untuk masuk Islam. Maka kemudian mereka masuk Islam dan saat itulah bukti kebenaran ajaran ini. Sesungguhnya Allah Maha Taubat dan Maha Pengasih. Itu bunyinya begitu, Mbak. Itu. Tapi kemudian dari bunyi surah seperti itu ketika turun, tidak ada yang terlintas satupun apa ini. Kalau tadi kan tafsirnya itu, takwilnya apa ini? Maka ada seorang sahabat si Saint Junior namanya Ibnu Abbas langsung memberikan takwil. Takwilnya apa? Ketika turun surah ini berarti ajal Rasulullah sudah dekat. Kenapa? Ketika Islam sudah datang, sudah sukses, banyak yang memeluk agama Islam, kan tugas Nabi sudah selesai namanya. Kalau tugas Nabi sudah selesai, berarti ajalnya sudah dekat. Dan ternyata benar, nggak lama setelah surah itu turun, Rasulullah wafat. Gitu kan? Maka berarti itu contoh takwil ya. Takwil itu jadi mengambil pelajaran, pemahaman dari balik teksnya. Teksnya sendiri tidak menyebut Rasulullah wafat, tidak ada kata-kata itu. Tapi dari pemahaman itu kita simpulkan seperti itu. Nah, itu takwil namanya. Nah, pertanyaan Pak Ismail, apakah kita boleh ya, apakah kita boleh untuk menakwilkan seperti itu? Nah, dalam ayat 7 ini tadi Pak Ismail ya, Allah mengatakan warrasikhuna fil ilm yaquluna amanna bih. Orang-orang yang mendalam pengetahuan tentang Al-Qur'an, tentang tafsir, maka boleh dia menakwilkannya, tapi harus kemudian pada akhirnya mengembalikan takwil yang terbaik adalah yang paling benar dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Maka kemudian memalingkan ini, kata takwil itu akhirnya dipakai untuk istilah mimpi, Mbak. Takwil mimpi. Artinya apa ya? Kalau ada orang kok mimpi berhari-hari dikejar-kejar ular, terus ditakwilkan tuh. Nakwilkannya nggak ada hubungannya itu dengan mimpi letternya itu. Oh, itu artinya dia pengen kawin. Oh, itu dikejar-kejar ular namanya gitu. Nah, takwil seperti itu kan? Kan itu jauh sekali itu. Artinya apa ya? Kok teman kita itu berminggu-minggu ini mimpinya itu ada gigi yang tanggal.
Gitu. Coba takwilnya kan apa biasanya itu di buku-buku atau yang kita pahami? Itu ada anggota keluarga yang wafat. Kan nggak ada hubungannya sebetulnya antara gigi dengan orang wafat. Nah, karena nggak ada hubungannya itu, tapi ternyata banyak benernya. Itu disebutnya dengan istilah takwil. Demikian juga ayat Al-Qur'an. Terima kasih Pak Ismail. Baik. Berikutnya Pak Ali, kenapa ya ayat Al-Quran yang diturunkan itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Kenapa Hmm, tidak semua dibuat muhtamat misalnya? Iya, Apa hikmahnya tuh Pak Ali? ya. Di antara hikmah pentingnya tadi itu, Mbak, ya, untuk satu ya, Allah mengingatkan bahwa Al-Quran itu bukan karya Nabi Muhammad. Maka apa yang diturunkan Allah melalui Nabi, semua Nabi sampaikan, gak ada yang disembunyikan. Meskipun ada ayat-ayat yang oleh Nabi itu kemudian tidak dijelaskan maknanya apa dan orang nggak paham. Sampai hari ini nggak paham. Apa itu arti alif lam mim? Apa itu arti hamim? Maka ini salah satu hikmah terbaiknya adalah berarti Al-Quran mukjizat. Nggak ada yang kemudian oleh Nabi disembunyikan. Semua diketahui clear. Ya semua kemudian disampaikan maksudnya. Disampaikan kepada umat. Nah itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua ya untuk mengetahui apa untuk menunjukkan betapa terbatasnya pengetahuan manusia. Ternyata dihadapkan pada hal seperti itu pun ternyata ya kita sudah menyerah gitu ya. Apa artinya seperti ini? Itu di antara hikmah yang kedua ya tentang adanya ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat yang mutasyabihat dan seterusnya. Oke. Ya, berikutnya bagaimana nih Pak kita sebagai orang awam meyakini tafsir dan takwil mana yang benar? Oke, Kan baik. ada Terima beberapa kasih. kadang-kadang ya. Iya, betul. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Baik, begini, Pak. Eh, dalam disiplin ilmu apa saja, itu akan selalu disepakati bahwa ada yang disebut ahli. Ya, ilmu saja, apa saja. Misalnya disiplin ilmu kedokteran, ya kita lah ada dokter spesialis ini yang bicara. Misalnya misalnya fisika, ada dokter, profesor dokter bidang ini yang bicara. Gitu ya. Kita kemudian mengikuti, oh menurut pendapat Bapak Profesor Dokter ini. Nah, demikian juga tafsir, Pak. Dalam tafsir, maka kemudian patokan pertamanya adalah bukan ustadz saja ya, Pak ya. Tapi siapa ini ahli tafsir yang menyampaikan. Karena salah satu apa namanya komitmen keilmuan itu apa? Kalau kemudian orang mulai kompetensinya. Sehingga kemudian, oh ini adalah tafsir menurut Buya Hamka. Ini tafsir menurut Pak Quraish Shihab. Ini tafsir menurut ulama-ulama yang lain. Mana yang kita pegang? Silahkan milih. Karena apa? Dalam konteks tafsir, itu adalah kemampuan manusia, pemahamannya. Sehingga boleh jadi benar, boleh jadi salah. Seandainya salah, nggak masalah. Karena memang itu sudah salah satu ijtihad. Nah, kecuali kalau yang menafsirkan itu tidak punya kemampuan latar belakang pengetahuan tentang tafsir, kok menafsirkan judulnya bisa tafsir SPD, tafsir sapenake dhewe, begitu ya. Tapi kalau itu berangkat dari sama-sama kompeten, sama dengan nyun sewu, misalnya ada dokter mendiagnosa sakit, dokter A mengatakan, wah ini sakitnya kayaknya karena kolesterol ini. Dokter B mengatakan, menurut penguatan kami bukan, ini karena tensinya ini. Dokter C mengatakan, semuanya boleh jadi benar. Tinggal kita pada akhirnya untuk terus yang kita sendiri yang didiagnosa misalnya ya, kita kan yang tahu persis tubuh kita akhirnya, kita bisa mempertimbangkan ABC tadi itu. Demikian juga dalam tafsir, Pak. Ya. Tafsir itu sepanjang memang perbedaan itu pendapat yang ada dari para ahlinya, maka tidak masalah. Kita boleh memilih salah satunya tanpa harus menyalahkan yang berbeda. Ya, tanpa harus menyalahkan yang berbeda tadi itu. Karena dalam tafsir, sekali lagi, maka definisi tafsir itu apa, so? Definisi tafsir itu adalah usaha manusia untuk memahami firman-firman Allah sesuai dengan batas kemampuannya. Itu namanya tafsir. Saya ulangi, kata kuncinya Pak, usaha manusia untuk memahami firman-firman Allah sesuai batas kemampuannya. Dan kita tahu tidak semua manusia atau tidak semua ulama alim dalam segala hal.
Maka ada tafsir yang cenderungnya coraknya itu sangat kuat dari aspek misalnya kebahasaannya. Ada yang sangat kuat dari aspek hukumnya, ya halal haram itu. Nanti akan ketahuan latar belakang penafsirnya itu bidang apa nih. Hingga yang terjadi begini, ketika menafsirkan ayat yang bidangnya panjang banget, tapi ketika ada ayat yang itu bukan bidangnya, dia sedikit aja itu, dia kutip dari tafsir lain gitu. Yang terjadi seperti itu. Ya, ya meskipun mungkin hasil tafsir juga panjang, ya, tapi yang akan selalu seperti itu. Karena tidak ada ulama yang alim semua bidang ilmu. Ya, mesti ada keterbatasan-keterbatasannya. Oke, terima kasih, Pak. Pak Ali, tapi kan jadinya kalau orang yang tadi seperti Pak Ali bilang ahli dalam bidangnya, artinya itu kan kita mesti melihat sanadnya juga ya Pak Ali? Betul, betul, Bu. Betul, Mbak. Kita itu sebutkan ahli itu nanti akan kita runut rangkaian sanadnya dia belajar dari mana nih. Itu ya. Karena yang kemudian mengatakan ahli kan juga harus ahli toh. Yang menyatakan ahli itu juga harus ahli. Kalau kemudian ada orang komentar, oh dia ahli. Yang mengatakan, siapa kamu kok bilang dia ahli itu? Saya nggak tahu sih. Nah, ya nggak bisa diterima. Gitu. Jadi kalau misalnya, contoh misalnya kalau Mbak Nace berkomentar tentang, wah ini eh, apa namanya olahraganya kuat banget, hebat, Pak. Ya cocok, karena emang punya latar belakang itu, pengetahuan tentang itu. Tapi kalau kemudian sama sekali nggak punya pengetahuan, terus nilai orang yang bukan bidangnya, kan akhirnya lucu jadinya gitu. Ya, misalnya dokter mendiagnosa, dinilai oleh yang bukan dokter itu. Wah, diagnosa dokter ini salah ini loh. Kamu sopo toh bro? Kok bisa menyalahkan yang ahli? Nah, kira-kira begitu ya. Oke. Jadi dalam Islam itu kan nggak bisa ya Pak sebenarnya yang dibilang apa, ulama itu belajarnya itu otodidak itu nggak bisa Nggak juga ya? boleh. Bukan nggak hanya nggak bisa, Mbak. Nggak boleh. Ya, belajar otodidak tuh nggak boleh. Harus ada rangkaian sanatnya. Karena faktanya nggak ada. Faktanya itu nggak ada orang yang belajar otodidak. Ya kita belajar Al-Quran kan sejak awal belajar punya guru toh. Ini kenapa dibaca alif, kenapa dibaca ba, kan itu punya guru juga. Jadi hampir kita tidak temukan ya orang yang belajar dengan dan kemungkinan besar kalau otodidak itu akan menyimpang. Ya karena tidak akan ada yang mengingatkan kalau sampai itu melakukan kekeliruan. Maka kita harus rendah hati untuk belajar dari para guru. Gitu. Baik, Oke, jadi sepertinya pertanyaan terakhir barangkali bisa ditutup terima dengan kasih doa Bapak Ibu. dan Iya, barangkali Pak, mau minta tolong izin untuk, mendoakan juga kawan kita almarhumah, Safrida Purnamasari binti, Syarifuddin Hidayat ya? iya, Oh, baik. Mbak Frida. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mohon keikhlasannya untuk menghadirkan niat ya di doa-doa kita ini untuk Mbak Frida atau kita mengenalnya almarhumah Safrida Purnamasari ya, binti Safruddin yang beberapa saat hari lalu telah mendahului kita bersama. Semoga almarhumah bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima amal kebaikannya dan kita semua menjadi saksi bahwa beliau insya Allah adalah hamba Allah yang baik. Dan juga kita sisipkan doa, niatkan doa, mungkin ada di antara keluarga kita, kerabat kita yang sedang sakit, semoga Allah beri kesembuhan, yang sedang punya kesulitan Allah beri kemudahan, yang punya hajat baik Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Silakan Mbak Rima menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami selenggarakan pada hari Rabu 21 Agustus 2024 masih mentadaburi surat Ali Imran ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, keberkahan, serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rima Wirasakti, Diana Muhdi, Rati, Wita, dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima